Roma 2 ayat 16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, jadi nanti Tuhan itu tahu hatinya mama ini bagaimana, hatinya papa ini bagaimana. Tuhan tahu itu. Nah, nanti Tuhan yang akan menghakimi mereka. Kita nggak bisa menghakimi mereka. Ya. Makanya masalah perceraian ini, kawin lagi itu nggak bisa kita langsung ngomong, oh ini sesat, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Itu nggak bisa. Itu dalam. Apalagi perceraian, itu dalam. Makanya saya kadang kasihan lihat orang yang misalnya ditanya masalah perceraian, langsung pakem gitu loh. Oh ini nggak begini, ini nggak begini, ini harus begini, ini harus begini gitu. Lah tunggu dulu, kamu perlu mengerti dulu. Mengerti dulu niat dia ini apa, motivasi dia ini apa, yang diselamatkan apa, yang menyelamatkan apa gitu loh. Bukan mengizinkan dosa, bukan. Tetapi kita harus mengenali kasusnya secara menyeluruh. Baru kita bisa menilai, nggak boleh langsung menghakimi begitu. Ya. Baik, aku mau tanya sih. Topiknya agak berat kayak soal pernikahan gitu. Oh ya, kamu udah menikah? Belum sebenarnya, cuman pengen tahu aja supaya ada bayangan lah nanti di masa depan. Jadi intinya jika seorang menikah, Kak, kan aku pernah dengar khotbah Kakak atau apa yang Kakak bilang biasanya bahwa kita tuh kan memang nggak boleh bercerai, Kak. Ya. Bagaimanapun apapun alasannya kita nggak boleh cerai gitu ya. Tapi semisalnya nih, Kak, aku kan dari keluarga broken home. Jadi papa mama tuh udah nggak sama-sama. Tapi gini, ibaratnya nih, Kak, kalau salah satu dari orang tua kita itu jahat, terus misalnya nih mama tuh nggak mau cerai tapi papa yang ngecerain, apakah dosanya itu ditanggung keduanya, mama kena juga, padahal kan mama nggak mau nih ceritanya gitu. Itu gimana kan Yang berdosa yang menceraikan dong. Oh. Gitu. Makanya Tapi misalnya kasusnya gini, Kak. Misalnya dia ngecerain terus dia kabur kemana gitu, misalnya keluar pulau kan, Kak. Otomatis tuh kita yang mau menahan pun nggak bisa ini. Ibaratnya mama ini nggak bisa nahan kan. Terus akhirnya karena sudah pisah, terus si papa udah nggak sama mama, akhirnya kayak entah papa nikah lagi, jadi diputuskan untuk cerai secara hukum gitu, Kak, sama mama. Itu gimana ceritanya kalau gitu kasusnya? ya, gimana? Jadi yang pertama mau menceraikan tuh, yang menceraikan tuh siapa? Misalnya papa dulu, ya. Kalau papamu yang menceraikan ibu, kalau papa yang menceraikan mama, ketika papa yang menikah lagi, dia yang berzina, bukan mama. Gitu. Tapi ketika mama sudah diceraikan, tapi misalnya dia mau menikah lagi begitu, itu harus konsultasi ke gereja. Yang pertama, mamamu itu tidak bersalah karena bukan dia yang menceraikan. Tapi masalahnya, boleh nggak sih mama menikah lagi? Yang nggak boleh menikah itu yang menceraikan loh. Jadi papamu nggak boleh nikah lagi seharusnya. Karena apa? Dia sudah menceraikan. Makanya dalam 1 Korintus 7 dikatakan Rasul Paulus, yang menceraikan tidak boleh menikah lagi, baiklah ia seorang diri. Tapi kalau misalnya mama, dia diceraikan, oke, putus diceraikan. Dia bisa nggak menikah lagi? Bisa menikah lagi atau tidak, itu nanti keputusan gereja. Tapi idealnya lebih baik sendiri. Gitu. Karena nanti gereja itu akan melihat keseluruhan. Misalnya gini, si mama ini nggak bisa menahan hawa nafsunya, katakanlah begitu. Atau si mama ini banyak anak-anaknya yang harus dikerjakan, atau banyak yang harus ditolong, banyak yang harus diituin. Nah, demi keselamatan mama, nanti gereja bisa kasih solusi. Bisa mengizinkan menikah lagi, bisa dengan tidak mengizinkannya. Itu untuk posisi mama yang diceraikan. Tapi papa, apapun alasannya nggak boleh dia nikah lagi. Itu dia nggak berzina gitu. Makanya kalau di gereja itu biasanya jangan sampai pihak kita yang jangan sampai kita yang menceraikan. Dia menceraikan, dia nikah lagi, berarti memang dia pengen berzina aja, dia pengen kawin sama orang lain dengan menceraikan mama gitu loh. Ya. Tapi kalau mama diceraikan, loh mama kan harus tetap hidup, harus menghidupi anak-anaknya, harus
kebutuhan biologisnya dan macam-macam. Padahal mama nggak pernah punya keinginan untuk cerai. Nah, Iya, iya. demi keselamatan mama ini, nanti gereja akan kasih solusi. Gitu. Jadi tanya ke gereja aja, ya. Karena saya itu bukan pastoral. Saya mengajarkan ini menurut apa yang diajarkan aja. Saya tuh nggak punya saya tuh nggak punya hak, nggak punya kuasa untuk menentukan nikah lagi lah. Karena saya nggak tahu story-nya secara penuh seperti apa, dan harus ketemu orangnya. Nggak boleh ngomong online, harus ketemu. Ya, jadi nanti misalnya kalau ini gitu kan, mama ketemu dengan saya, lalu ngobrol, apa harus jujur dulu, ngaku dosa dulu, semuanya harus jujur, harus terbuka. Dan mama harus memastikan motivasinya apa. Kalau misalnya mama pengen menikah lagi, dia harus tanya, motivasiku apa? Apa yang kuperjuangkan? Kalau mama ingin menikah lagi hanya untuk senang-senang apa-apa, gereja nggak mungkin mengizinkan. Tapi kalau mungkin anak-anaknya masih kecil, mungkin mama punya keterbatasan, nggak bisa cari rejeki, tapi harus menghidupi anak-anak. Nah, demi keselamatan anak-anak dan mama nanti, gereja bisa mengizinkan dia menikah lagi. Tapi ada jangka waktunya, nggak langsung nikah gitu aja. Dan ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Itu dalam posisi mama yang diceraikan, bukan menceraikan. Tapi yang menceraikan, papa, apapun alasannya nggak bisa. Oh Gitu. iya, iya. Ya? Iya, ya. Paham sih. Karena kan kasusnya kayak itu kan kasihan Kak, jadinya kayak ibaratnya nih kita kan berumah tangga, terus tiba-tiba anggaplah dia nggak ngecerain, cuman kayak dia kabur aja gitu dari rumah, hilang kemana gitu nggak tahu. Nah itu kan ibaratnya kasihan kan yang ditinggal. Nah akhirnya bingung nih ngurus-ngurus apa-apa sendiri gitu Kak. Ya, betul. Itu sih dia memang Misalnya gereja kasih solusi. Ya, nggak perlu takut. Kalau gereja udah mengatakan ini, itu berarti Tuhan udah kasih otoritas kepada gereja itu. Percaya aja kepada hal itu, nggak apa-apa. ya. Karena repot nanti kalau udah ini kan, udah nikah lagi. Misalnya gereja udah menyetujui nikah lagi, lalu harus diceraikan lagi dulu, repot luntang-lantung nanti. Banyak yang nggak selamat Iya, nanti. iya. Gitu. Soalnya kemarin Jadi, pun yang pas ke persidangan tuh kan sendiri beliau datangnya gitu nah. Ke ya persidangan apa sih? fokus Secara ini hukum. aja, fokus pada pertobatannya aja. Jadi mama fokus pada pertobatan aja. Dalam artian begini, kalau misalnya mama udah nikah lagi, fokus pada pertobatan aja. Artinya rendah hati ya, kemudian juga belajar firman, mengasihi, bertobat, tinggalin dosa, macam-macam. Fokus kepada itu aja. Tuhan ngerti kok itu. Gitu. Tuhan tahu kedalaman hati mereka. Tuhan yang menyelidiki hati mereka. Makanya coba kamu baca Roma 2 ayat 16. Kamu ada Alkitab nggak? Ada sih, cuman dari HP aja kayaknya nih. Bentar. Kalau dari HP kamu nggak bisa baca, nanti saya dengar. Kalau kamu harus keluar dari TikTok. Oh iya. Enggak Kamu nih nggak punya pakai. Alkitab cetak? Ada, cuman pakai HP satu nyaman. Oke. Coba buka Roma 2 ayat 16. Roma 2 ayat 16. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, jadi nanti Tuhan itu tahu hatinya mama ini bagaimana, hatinya papa ini bagaimana. Tuhan tahu itu. Nah, nanti Tuhan yang akan menghakimi mereka. Kita nggak bisa menghakimi mereka. Iya. Makanya masalah perceraian ini, kawin lagi itu nggak bisa kita langsung ngomong, oh ini sesat, ini nggak boleh. Itu nggak bisa. Itu dalam. Apalagi perceraian, itu dalam. Makanya saya kadang kasihan lihat orang yang misalnya ditanya masalah perceraian, langsung pakem gitu loh. Oh ini nggak begini, ini nggak begini, ini harus begini gitu. Loh tunggu dulu, kamu perlu mengerti dulu niat dia ini apa, motivasi dia ini apa, yang diselamatkan apa, yang menyelamatkan apa gitu loh. Bukan mengizinkan dosa, bukan. Tetapi kita harus mengenali kasusnya secara menyeluruh.
baru kita bisa menilai. Nggak boleh langsung menghakimi begitu. Iya. Ya. Iya, iya. Jadi nanti Tuhan yang akan menghakimi. Ya, jadi Mama sekarang fokus ya udah bertobat aja, cari belas kasihan Tuhan, melakukan pelayanan dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Baik Kak, terima kasih banyak Kak ya. Oh iya, Atas jawaban. thank you. Terima kasih, Tuhan berkati Kak. Tuhan berkati.